hari ini? Kabar hari ini luar biasa. Nah, Kak Koko sehat, luar biasa. Gimana adik-adik semua kabarnya? Masih sehat semua ya? Semoga walaupun kita hari ini masih kembali lagi beribadah di rumah aja, tapi kita tetap mau bersuka cita, kita mau tetap memuji nama Tuhan dengan sikap yang baik, kita mau tetap beribadah dengan sikap yang baik walaupun di rumah aja, tapi kita juga mau beribadah bersama-sama dengan baik. Yuk kita mulai ibadah sekolah minggu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Minggu Hari Tuhanmu. Hari Minggu hari Tuhan, hari segalanya kepadanya, bawa juga nyawamu, ada bersama puji namanya. Hari Minggu hari Tuhanmu, hari segalanya kepadanya, bawa juga nyawamu, ada bersama puji namanya. Yuk adik-adik, kita sekarang bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu. Berkati selama kami sekolah minggu, kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Kak Koko, walaupun sekolah minggunya kan di rumah ya. Kak Koko juga kalau ibadah di rumah nggak? Apa jangan-jangan nggak ibadah? Ibadah dong. Oh, ibadah. Nah, sama, kita semua beribadah walaupun di rumah aja, tapi sebagai anak sekolah minggu, kita mau tetap mengikrarkan janji kita sebagai anak-anak sekolah. Betul sekali. Kita biasanya kalau mengikrarkan janji kita sebagai anak sekolah minggu, nggak apa sih Kak Koko? Aku anak sekolah minggu. Oke, yuk. Masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Aku anak sekolah minggu, mau mengikut Yesus. Dia juru selamatku, yang Dia menyambutku. Ku bernyanyi kekal dari muridnya, dan bersaksi memberi nama Tuhannya seluruh dunia. Katakan wahyu bersamakan selamanya. Nah, walaupun setiap minggu kita nyanyiin lagu Aku Anak Sekolah Minggu, isinya itu ada janji kita sebagai anak sekolah minggu yang selalu mau menyatakan karya, perbuatan kita itu selalu menyatakan Tuhan. Tapi seringkali kita kadang-kadang berbuat tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kita masih bertengkar, apalagi di rumah nih. Pasti Berantem sama kakaknya, sama adeknya. sama adik kakaknya, atau karena banyakan di rumah akhirnya jadi nggak senang sama kakak atau adiknya misalnya. Nah, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mungkin membuat kita semakin tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita meminta ampun sama Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kita. Tuhan mau menebus segala dosa-dosa kita. Kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu Meski Tak Layak Hidup. Meski tak layak hidup,
bersatu dengan doa. Tuhan Yesus, aku tahu mungkin dalam seminggu ini kamu telah memberikan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dan itu tidak boleh. Tuhan, kami setiap saat ini mengajari kami selalu yang benar dan baik di hadapan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah dengar kelahirannya Isa. Nah, minggu ini masih tentang kelahiran seorang bayi. Tapi kita bayi siapa yang akan kita dengarkan ceritanya hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Tuhanlah Penolong. Karena apa kok? Karena dalam cerita hari ini Tuhan itu menolong dan menyertai bayi ini agar dia bisa selamat. Karena Tuhan pasti akan menolong kita semua. Yuk sebelum kita dengerin ceritanya, mari kita nyanyikan lagu Tuhanlah Penolong. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan membaca Alkitab dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempatnya agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan itu untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Yahudi. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani, untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Masih ingatkah kamu tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir? Saudara-saudaranya iri hati kepada Yusuf karena Yusuf diberikan jubah yang indah oleh ayahnya. Tetapi kehidupan Yusuf di Mesir tidak lagi sebagai budak, tetapi dia menjadi penguasa di Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir dan memberi dia nama Jafnat Pa'aneah. Ketika dia berumur 110 tahun, ia meninggal dunia. Dan pemerintahan Mesir digantikan oleh seorang raja baru. Inilah permulaan penderitaan bagi bangsa Israel. Penderitaan bangsa Israel dimulai karena raja baru ini tidak menyukai jika
jumlah bangsa Israel itu melebihi orang Mesir itu sendiri. Bagi raja baru ini, hal ini sangat membahayakan. Raja ini tidak mau bangsa Israel lebih bertambah banyak lagi. Dan raja khawatir dan takut jika ada peperangan, jangan-jangan bangsa Israel yang banyak jumlahnya ini tidak membela dia, tetapi membela musuh. Lalu, ada 3 keputusan penting yang dibuat oleh raja itu, supaya bangsa Israel tidak bertambah banyak. Yang pertama, kerja paksa bagi bangsa Israel. Mereka harus mendirikan kota perbekalan dari Pitom dan Ramses. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu dari membuat batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Mereka diperlakukan dengan kejam oleh orang Mesir. Yang kedua, bidan-bidan yang membantu ibu-ibu Ibrani harus membunuh bayi laki-laki yang dilahirkan. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Yang ketiga, Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkan hidup. Tidak ada pengecualian. Setiap keluarga yang mempunyai bayi laki-laki harus menuruti dan menjalankan perintah raja itu, termasuk keluarga Amram dan Yokebed, keluarga dari keturunan Lewi. Berarti mereka termasuk dalam umat Tuhan. Mereka mempunyai bayi, tetapi makin lama mereka tidak dapat menyembunyikan bayi itu, apalagi setelah berusia 3 bulan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka tidak diam, mereka tidak putus asa, tetapi seperti apa yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka lihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Oleh karena itu, mereka berencana untuk menyelamatkan bayi Musa. Mereka memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Rencana selanjutnya, bayi ini akan ditaruh di dalam sebuah keranjang dan akan ditaruh di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Dibuat keranjang yang sudah dirancang aman untuk bayi, aman untuk dihanyutkan di tepi sungai Nil. Dalam bacaan Alkitab hari ini ayat yang ketiga, itu adalah sebuah peti pandan dipakaikan dengan gala-gala dan ter. Lalu bayi itu akan ditaruh di dalamnya dan ditaruh di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Ternyata keranjang yang dihanyutkan itu hampir memasuki halaman di mana putri Raja Fir'aun akan mandi. Putri Raja itu melihat di tengah-tengah Teberau. Teberau ini seperti rumput tinggi yang tumbuh di rawa-rawa. Jadi ada di antara Teberau itu. Lalu cepat-cepat putri raja ini menyuruh pelayannya mengambil keranjang itu, lalu membawanya ke hadapannya. Lalu keranjang segera dibuka, ternyata ada bayi di dalamnya dan bayi itu menangis. Timbullah belas kasihan putri raja ini kepada bayi tersebut dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu Kak Miriam segera menghampiri putri raja dan menawarkan pengasuh bagi bayi itu. Lalu putri itu setuju dan akan memberi upah dan berpesan untuk mengurusnya. Ketika anak itu telah besar, dibawalah bayi itu kepada putri Fir'aun dan diangkat menjadi anak dan diberi nama Musa. Demikianlah cara menyelamatkan Musa dari perintah Fir'aun untuk melenyapkan setiap bayi laki-laki.
iman dari keluarga Musa, iman dari Ibu Yokebed yang membuatkan keranjang, juga perjuangan kakaknya untuk menjaga adiknya dari jauh, dan juga rasa belas kasih yang ada di hati Putri Firaun. Semua dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bayi Musa. Lalu bagaimana dengan kita jika menghadapi kesulitan, kesusahan, kesedihan, putus asa, merasa tidak punya harapan? Mungkin kita mengalami kesulitan ketika belajar mandiri seperti sekarang ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana bisa keluar dari kesulitan tersebut? Mungkin juga mengalami putus asa karena tugas-tugasnya sulit, sehingga banyak tugas-tugas yang menumpuk yang belum dapat diselesaikan pada waktunya. Atau saat ini kalian juga mengalami kesulitan yang lain, kesukaran yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Peristiwa dalam Alkitab hari ini mengajak kita untuk satu, tidak mudah menyerah jika menghadapi kesulitan, kesusahan, dan penderitaan. Tadi, keluarga Musa, ibu Musa, dengan iman melakukan cara-cara yang mereka punya. Kak Miriam berjuang dan putri Firaun dengan belas kasihnya. Yang kedua, menemukan jalan keluar dengan berharap pertolongan Tuhan. Kita harus berpikir, berjuang untuk menemukan jalan keluar dari kesulitan kita, dari keputusasaan kita. Yang ketiga, pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan karena Tuhan sudah berfirman, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Marilah kita berjuang karena Tuhan akan menolong dan selalu menyertai kita. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kita belajar bahwa Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Apapun masalahnya, apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai kita. Tuhan itu akan menolong kita. Jadi kita nggak perlu. Mungkin kita kadang takut, kadang kita khawatir, tapi harus satu yang harus kita ingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Nah, sebagai respon kita atas firman kita hari ini, karena Tuhan selalu menolong kita mau memberikan yang terbaik dari hidup kita mau memberikan persembahan kita. Nah, adik-adik persembahannya boleh, karena kita belum datang ke gereja, boleh adik-adik kumpulkan dulu di rumah. Nanti kalau misalnya kita sudah bisa kembali lagi beribadah bersama-sama di sekolah minggu di gereja, kita bisa kumpulkan bersama-sama. Yuk, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan sebagian daripada berkat yang Engkau berikan pada kami setiap harinya. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi nama saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Kak, kita mau nyanyi sekali lagi nih, Kak, yang lagu tema kita untuk mendengarkan kita tadi. Apa ya, Kak, ya? Tuhanlah penolong. Oke. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagi. Tuhanlah penolong.
sekolah minggu kita hari ini. Tapi apa yang kita pelajari hari ini adalah kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Yuk kita menutup ibadah kita hari ini menyanyikan lagu "Oh Berkati Kami", lalu dilanjutkan dengan berdoa. Bapak terima kasih dan masih dalam sikap berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini juga kami belajar bahwa kami akan selalu menyenangkan Engkau karena Engkau selalu menyertai dan membimbing kami setiap waktu. Tuhan, ibadah kami telah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.